Ya Rabb, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, salatullahi wa salamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah, wa nasha al-ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadihi, hatta tarakana ala al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam. Yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama membahas tentang tema, yaitu musibah membawa kebaikan. Terkadang kita berpikir jamaah, apakah ada musibah mendatangkan kebaikan? Bukankah kita berpikir selama ini setiap musibah, setiap bala bencana yang menimpa atas kita itu tidak ada yang baik semuanya. Terkadang bahkan menghabiskan sebagian harta dari kita, atau membuat diri kita itu menjadi berputus asa, menjadi lemah. Orang berpikir musibah itu nggak ada yang baik kalau menurut rasional, menurut akal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Musibah yang Allah timpakan kepada setiap muslim itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, ampunan, diangkatnya derajat bagi dirinya. Ini bagi orang-orang muslim di sini. Maka sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang diinginkan kebaikan atas dirinya, diinginkan kebaikan bagi dirinya, yusab minhu, maka dia akan ditimpakan musibah setiap umurnya, setiap waktunya. Antum bisa perhatikan di sini. Jadi setiap waktu umur yang dia berjalan selama dia hidup,
maka Allah berikan musibah bagi dirinya. Nanti tahun ini dia tertimpa musibah, tahun depan dia terkena musibah lagi. Begitu terus silih berganti. Berarti tandanya apa di sini? Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Lawan darinya apa? Kalau seorang muslim yang ketika hidupnya dia jarang terkena musibah, jarang tertimpa bala bencana, berarti tandanya apa di sini? Allah tidak inginkan kebaikan bagi dirinya. Maka dikuatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasul yang mulia bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kata Rasul. Barang siapa yang diinginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan fahamkan baginya agama yang mulia ini. Allah fahamkan baginya. Ini lawannya bagaimana di sini? Kalau Allah tidak inginkan seseorang muslim kebaikan atas dirinya, berarti Allah jadikan dia tidak faham terhadap agama yang mulia ini. Begitu pula kalau Allah inginkan dia kebaikan bagi seorang muslim, tentunya di sini bukan orang kafir. Bagi seorang muslim Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan timpakan musibah silih berganti selama hidupnya. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, memberikan kabar gembira, menghibur kepada orang-orang yang Allah timpakan musibah di sini, yaitu orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasannya beliau bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala haznin wala wasabin." Tidaklah sesuatu yang menimpa atas orang mukmin dari rasa lelah. Dia mencari rizki untuk keluarganya, dia lelah. Kemudian wala haznin, dan dari kesedihan yang menimpa atas dirinya, kesedihan dalam urusan-urusan dunianya. Wala wasabin, dan dari penyakit yang menimpa atas dirinya, baik itu penyakit yang kecil maupun penyakit yang besar. Wala hammin yuhimmuhu, bahkan gundah gulana, galau yang menimpa atas diri seorang mukmin karena segala macam urusan-urusan yang terkena atas dirinya, baik urusan keluarganya ataupun urusan tetangganya ataupun urusan masyarakat yang menjadikan dirinya galau, gundah gulana. Illa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala yukaffirullahu bihi anhu syai'atih, Allah akan hapus seluruh dosa-dosanya di sini. Ini kabar gembira dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang tertimpa musibah selama dia di dunia. Maka tidak sampai itu juga, Rasul memberikan kabar gembira yang kedua kepada orang-orang ahlul musibah, kalau kata kita di sini. Orang-orang yang setiap waktunya, setiap umurnya Allah berikan dia musibah. Ketika nanti kelak Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dua orang di yaumul hisab, yaitu orang-orang yang sehat Allah hadirkan dan orang-orang yang terkena penyakit, maka di sini Rasul yang mulia bersabda dengan mengatakan yuwaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ti ahlul bala as-sawab. Orang-orang yang sehat nanti ketika Allah kumpulkan di hadapan Allah dengan orang-orang yang sakit, mereka cemburu, iri mereka. Kepada siapa di sini? Kepada orang-orang yang Allah berikan dia penyakit ketika hidupnya di dunia. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang ini, orang yang sehat dengan orang yang sakit, maka orang yang sehat ini iri, cemburu kepada orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena mereka Allah berikan dia pahala yang besar,
Allah berikan dia ampunan yang sangat besar bagi orang-orang yang Allah timpakan bala bencana ketika dia hidup di dunia. Kemudian orang-orang yang sehat mengatakan, lau anna juludahum, kalau seandainya dulu kami mengetahui di dunia pahala yang besar sekali bagi orang-orang yang Allah timpakan musibah dan ampunan yang besar, qurridat fid dunya bil maqarid, maka pasti kami akan gunting tangan kami dengan gunting. Antum bisa bayangkan di sini. Menandakan apa? Menandakan betapa besar dan agungnya orang-orang yang Allah berikan ampunan, pahala surga bagi orang-orang yang Allah berikan penyakit, bala, bencana, musibah ketika di dunia. Cemburu mereka orang-orang yang sehat. Kenapa dahulu kami tidak tahu betapa besarnya penyakit kalau misalkan pahalanya begitu besar bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka berpikir, seandainya kami bisa dihidupkan lagi, maka akan kami gunting tangan kami dengan gunting. Maka Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, yaqulul Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, wa qad kana as-salaf, dan sungguh para salaf terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, yafrahuna bil masaib, mereka gembira, mereka senang dengan musibah. Antum bisa bayangkan di sini. Ada enggak di antara kita yang senang? Ada enggak kalau misalkan kita diberikan musibah, penyakit, kita senang? Ada enggak di antara kita? Bahkan Allah berikan kita bengek saja kita sudah enggak karuan kita. Ini para salaf terdahulu, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka malah senang Allah berikan musibah atas mereka. Kenapa? Nadharon ini sawabiha, karena mereka melihat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi Allah tidak akan memberikan sia-sia penyakit bagi seorang muslim. Maka bersabarlah jamaah, sabar wa muhtasiban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Walaupun kita terkena penyakit ketombean, kutuan, ini yang kecil bagi kita. Gatal, koreng, apalagi penyakit yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini ampunannya sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Sahabiyul Jalil Abu Darda, berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salasun, ada 3 hal yakrahuhunnan nas, yang manusia itu benci dengan 3 ini. Antum perhatikan di sini. 3 ini manusia pasti membencinya, pasti. Kemudian beliau mengatakan wa uhibbuhunna, dan aku cinta dengan 3 hal ini. Ini sahabat yang mengatakan, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama yang dibenci oleh manusia adalah, beliau mengatakan al-faqru, manusia kebanyakan benci dengan apa? Kemiskinan. Ini udah dipastikan. Ada di antara kita yang senang miskin. Ada di antara kita yang senang untuk menjadi orang yang kekurangan. Tapi ini disenangi oleh Abu Darda, dicintai oleh Abu Darda. Karena dia tahu sejatinya harta, semakin banyak harta yang dimiliki oleh seorang hamba, maka pertanyaannya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana hartanya dia keluarkan. Ini sudah kita ketahui bahwasannya di antara rukun bersyukur adalah orang-orang yang dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun syukur. Maka Abu Darda mengetahui betapa besarnya orang-orang yang kekurangan. Lantas pertanyaan bagi kita, kalau begitu apakah kita diharuskan miskin, Ustaz? Bagi seorang muslim tidak. Seorang muslim tidak diharuskan miskin. Bahkan dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya, boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya, dan raihlah oleh engkau apa yang Allah ridhoi atasmu, yaitu ad-darul akhirah. Tujuan kita ini akhirat jamaah, bukan dunia. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Allah tidak memerintahkan kita untuk miskin, tidak. Tidak memerintahkan untuk kita apa? Kekurangan, tidak. Tapi tujuan kita hidup di dunia ini adalah apa? Beribadah, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk memperkaya diri, bukan. Tapi untuk beribadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan atas kalian kecuali apa? Kita untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di sini. Ini yang dicintai oleh Abu Darda, kemiskinan. Tapi dibenci oleh manusia. Semakin orang kaya, semakin orang berikan kemudahan-kemudahan rizki baginya, maka antum perhatikanlah di sini sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikhabarkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Idza aradallahu bi'abdin khaira", jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ajjalalahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan azabnya. Allah akan segerakan azab musibahnya di dunia. Allah timpakan dulu di dunia. Kalau Allah inginkan dia kebaikan, Allah hapus seluruh dosa-dosanya dengan apa? Dengan azabnya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdin syarra, dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, amsaka dzunubahu, kata Rasul, Allah tunda, Allah biarkan dia di atas dosa-dosa dan maksiatnya. Allah biarkan dia. Ini bagi orang-orang apa? Orang-orang yang Allah tidak inginkan dia kebaikan bagi dirinya. Apa kata Allah? Yuwaffa ilaihi yaumal qiyamah, sampai nanti Allah akan tunjukkan janjinya kepada dirinya pada hari kiamat, yaitu berupa azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebab apa? Karena sebab dunia. Para ulama telah menegaskan di dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan zammud dunya, terhinanya dunia. Kenapa? Karena dengan dunia ini banyak di antara kita yang tadinya suka ngaji, yang tadinya suka sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, ketika Allah berikan sedikit rizki bagi dirinya, Allah berikan dia rizki, Allah berikan kemudahan bagi dirinya, semakin hari dia tinggalkan sholat berjamaah, semakin hari dia tinggalkan kajian dan sebagainya, karena sebab dia sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan dunia. Sedikit saja dengan urusan dunia. Begitulah yang menimpa siapa di sini? Qarun di sini. Antum tahu Qarun? Dahulu dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut Qarun ini. Allah berikan sedikit dunia atas dirinya, sampai-sampai kunci gudang emasnya itu tidak bisa diangkat kecuali 7 orang yang berbadan kuat. Bayangkan antum. Ada di sini orang yang paling kaya di dunia ini. Satu gudangnya itu tidak bisa diangkat kecuali 7 orang yang berbadan kuat. Allah berikan dia kemudahan. Allah berikan dia rizki yang luas. Allah lapangkan rizki baginya. Ketika dia kaya, apa dia mengatakan? Wa ma utituhu illa min ilmin. Dan tidaklah aku diberikan harta semuanya ini kecuali karena ilmu yang ada pada diriku. Kecuali karena kemuliaan yang ada pada diriku. Dia lupa Allah berikan rizki itu bukan karena ilmu yang atas pada dirinya, tapi apa? Karena Allah semuanya di sini. Allah hancurkan Qarun, Allah benamkan Qarun ke dalam tanah sehingga
Namanya tenar dengan nama apa? Harta Qorun. Ada orang Jawa di sini orang yang paling kaya. Harta siapa namanya misalkan? Sugino. Sampai terkenal di luar negeri. Enggak ada. Yang dikenal dengan nama apa? Harta Qorun di sini. Ini karena dunia di sini jamaah. Anda bisa bayangkan di sini. Dan yang kedua dijelaskan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sesuatu yang dicintai oleh Abu Darda dan dibenci oleh manusia adalah al-marad, penyakit, wal marad, yaitu penyakit. Tidak ada satu dunia ini manusia yang suka penyakit, enggak ada. Tapi beliau mencintai penyakit. Beliau suka dengan penyakit karena Allah menjanjikan kebaikan kepada seorang hamba dengan Allah berikan penyakit atas dirinya. Mereka tahu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dan yang ketiga dijelaskan oleh beliau adalah wal maut, dan kematian. Ada antum mau mati sekarang? Mau enggak? Mau enggak di antara kita yang mati sekarang? Waduh, cicilan belum lunas Ustaz ya. Masih banyak ini urusan-urusan yang belum saya raih, belum saya impikan oleh istri saya. Ini yang dicintai oleh Abu Darda, kematian. Tapi manusia membencinya. Antum tahu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-wahn, apa itu wahn? Wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut kematian di sini. Ini takut kematian. Dan ini yang dibenci oleh manusia dan dicintai oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ada satu riwayat dijelaskan oleh para sahabat dari Sahabiul Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasannya idza waqafa ala qabrin, Utsman itu ketika dia berhenti di pekuburan, pemakaman, baka, beliau selalu menangis. Pokoknya beliau itu ketika berhenti di pemakaman beliau selalu menangis. Hatta yubla lihyatahu, sampai jenggotnya itu basah karena tangisan beliau. Para sahabat bingung. Ya Utsman, wa qila lahu, wahai Utsman, tazkurur al-jannah wan nar fala tabki. Engkau ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Ini kata para sahabat. Mereka bingung. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis ketika engkau melihat pekuburan. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan innal qabra, sesungguhnya pekuburan, sesungguhnya pemakaman, awwalu manazilil akhirah, yaitu langkah awal di mana ditempatkan manusia di akhirat. Ini di kuburan, di pemakaman. Kata Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, fa in naja, kata Rasul, maka jika dia berhasil melewati fase pekuburan ini, fama ba'dahu aisarun minhu, setelahnya maka akan mudah baginya. Antum bisa perhatikan di sini. Wa in lam yanju, maka jika dia tidak berhasil menghadapi ujian pertanyaan malaikat kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya akan menanti azab yang sangat pedih baginya. Ini Utsman bin Affan ketika melihat kuburan beliau menangis. Karena apa? Karena beliau akan melihat betapa dahsyatnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat terhadap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau kita bagaimana jamaah? Setiap hari kita lewat kuburannya, ziarah kepada kuburan keluarga kita yang sudah mendahului kita. Apakah kita merasa ataukah kita pernah menangis, atau bahkan hati kita sudah keras
Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita muhasabah atas diri kita di sini. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis yang selanjutnya dari Sahabiul Jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "La yatamayananna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu." Janganlah di antara kalian berharap kematian jika musibah menimpa atas dirinya. Jangan di antara kita mengharapkan mati kalau musibah sudah menimpa atas kita. Misalkan kita terkena, nauzubillah min zalik, misalkan si fulan, jangan kita. Misalkan si fulan, Allah berikan dia musibah berupa apa? Penyakit, kanker, sudah stadium 4. Ya. Jangan dia berharap kematian. Fa in kana labudda fa'ilan, maka jika dia sudah tidak tahan lagi, sudah tidak tertahankan lagi dengan penyakit yang menimpa atas dirinya, sudah enggak tahan dia. Falyaqul, maka hendaklah dia berdoa yang disunnahkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam dengan doanya, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan minni. Ya Rabb, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi diriku. Ini doanya kalau bisa dihafalkan jamaah. Ya, antum ajarkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang dia tertimpa musibah, penyakit, bala bencana yang dia sudah tidak tertahankan lagi. Jadi jangan dia mengharapkan kematian dari musibah penyakit yang Allah timpakan atas dirinya. Jadi ana ulang, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Rabb, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagi diriku. Dan wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi diriku. Ini doa yang disunnahkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena sejatinya kematian yang diharapkan oleh orang-orang yang dia mengharapkan mati karena disebabkan tertimpa musibah, penyakit, bala bencana itu, bisa jadi itu bukan kebaikan bagi dirinya. Bisa jadi dengan Allah tunda kematian atas dirinya, Allah berikan dia kebaikan berupa apa? Ampunan yang sangat besar bagi dirinya jika dia bersabar. Ini bagi orang-orang yang tidak mengharapkan kematian. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, laisa man mata fastirahu bimaitin. Tidaklah orang yang mati itu istirahat dari kematian. Enggak ada orang yang mati itu istirahat dari kematian, tidak ada. Wa innamal maita maitul ahya. Sesungguhnya kematian itu adalah mati dari kehidupan yang nyata. Enggak ada orang yang mati itu istirahat, tidak ada. Kecuali siapa di sini? Kecuali orang-orang yang jahil, yang tidak tahu ilmunya, mengakhirkan hidupnya dengan kematian di sini. Karena sebab apa? Banyaknya hutang, masalah yang begitu menumpuk dan sebagainya, sehingga dia stres, kemudian diakhirkan hidupnya dengan bunuh diri di sini. Dengan bunuh diri. Ini banyak di antara sebagian dari kalangan saudara kita kaum muslimin. Maka Syekh mengatakan, jika seseorang yang dia mati dengan meminum racun, maka nanti di akhirat kelak Allah akan siksa dengan azab, dia akan meminum racun di neraka. Jika ada seorang nanti yang dia menggorok lehernya dengan golok atau pisau ataupun yang sebagainya, maka Allah akan berikan dia azab seperti itu. Setiap harinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan, satu hari dia berbuat dosa di dunia, berapa tahun dia diazab di akhirat Allah. Waliyadzubillah.
1000 tahun. Yaitu setiap dia melakukan bunuh diri ketika itu, maka Allah akan azab dengan azab yang seperti dia membunuh di dunia. Wal'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam melarang kita sebagai umatnya untuk tidak mengakhirkan diri kita dengan bunuh diri, atau tidak mengharapkan untuk minta kematian. Ini dilarang oleh syariat Islam yang mulia ini. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yatamannal maut isti'jalun minal insan, dan mengharapkan kematian, kata Syekh, merupakan sifat yang terburu-buru bagi manusia di sini. Bi an yaqta'a Allah Subhanahu wa ta'ala hayatahu, dengan memutuskan kematian atas dirinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama, dan bisa jadi, yahrimuhu min khairin katsir, dengan kematian yang diharapkan olehnya akan terputus kebaikan yang banyak bagi dirinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengharapkan kematian, bisa jadi apa? Dengan kematian yang Allah berikan atas dirinya, Allah tidak berikan kebaikan yang banyak. Ini karena sebab dia mengharapkan kematian. Wa rubbama yahrimuhu minat taubah, dan bisa jadi apa? Diharamkan atasnya taubat di sini. Wa ziyadatul a'malis salihah, dan bertambahnya amal kebaikan bagi dirinya. Jadi kalau orang yang mati ini, orang yang mengharapkan kematian ini, terhalang darinya apa? Taubat. Karena sudah apa? Bunuh diri dia. Maka antum perhatikan di sini, balasan bagi orang-orang yang dia mengharapkan kematian baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia siksa azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal selamanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia membunuh dirinya. Wal'iyadzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Ini kekal jamaah. Ini hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Antum bisa lihat. Ini balasan bagi orang-orang yang dia membunuh dirinya. Apa kata Syekh? Wa bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannam. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang suka membunuh dirinya, maka dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidan fiha abada, kekal selamanya. Kama jaa fi dzalika fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Ini balasan bagi orang-orang yang membunuh diri. Jadi jangan kita rasa itu enak bunuh diri itu. Tertimpa musibah kita, terkena suatu bencana yang membuat diri kita sudah pusing, kemudian sudah kita stres, tidak ada jalan lagi kecuali membunuh diri, maka ini bukan jalan keluar. Ini kehancuran baginya. Dia keluar daripada masalah, tapi dia masuk kepada masalah yang lebih besar, itu azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti bagi dirinya. Wal'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita melanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Dari Sahabiul Jalil Khabbab Ibn Asram, bahwasanya beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadukan kepada Rasul yang mulia tentang gangguan orang-orang musyrikin terhadap kami. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, dan Rasul sedang dalam keadaan santai, tidur-tiduran di bawah naungan Ka'bah. Rasul lagi santai, tiba-tiba para sahabat datang mengadukan, mengeluhkan tentang gangguan orang-orang musyrikin terhadap mereka. Maka para sahabat mengatakan, faqulna, kami mengatakan, ala tantasiru lana, ala tad'u lana, tidakkah engkau menyeru kepada Allah wahai Rasul untuk memberikan kemenangan pada kami? Faqala, maka Rasul mengatakan, qad kana man kana qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi. Dahulu umat sebelum kalian, kata Rasul, ada seseorang yang dia dihukum oleh musuhnya
Yaitu dengan apa? Dibenamkan di dalam tanah. Fayuj'alu lahu fiha thumma yu'ta bil minsyar. Kemudian dibenamkan dirinya di dalam tanah dan diambil gergaji yang besar dan dibelah menjadi dua. Antum bisa bayangkan, ini siksaan umat-umat terdahulu. Ini lebih bahaya, lebih dahsyat lagi daripada para sahabat. Ya, sampai mereka itu, umat-umatnya para nabi terdahulu itu sampai dibunuh, ada yang dibelah menjadi dua bagian, dan ada yang sampai apa? Dipendam sampai mati. Ini siksaan orang-orang musyrikin terdahulu sebelum zamannya para nabi, sebelum zamannya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam melanjutkan, wallahi, kata Rasul, demi Allah, la yutimanna hadzal amr, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan perkara agama yang mulia ini hatta yasirur raqib min San'a ila Hadramaut, sampai ada seseorang yang dia berjalan bersafar dari San'a menuju Hadramaut Tarim, la yakhafu illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dhi'bu ala ghanamihi, atau dia tidak takut kehilangan kambingnya dimakan oleh serigala. Ini tandanya apa? Tandanya yaitu jayanya Islam, berjayanya Islam itu sampai sempurnanya agama Islam ini, sampai seseorang yang ketika dia berjalan safar menuju Hadramaut dari San'a dalam keadaan aman dan tenang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di mana Rasul masih hidup. Ini beberapa tahun setelahnya umat Islam ini berjaya. Ya, pada zaman kita sekarang ini. Ini berapa ratus tahun ini? 1400 tahun. Menandakan apa? Apa yang disabdakan oleh Rasul adalah sesuatu yang benar. Jadi tidak akan berjaya umat Islam ini sampai kondisi keadaan tidak akan sempurna umat Islam ini sampai orang-orang yang dia berjalan bersafar dari San'a ataupun dari tempat menuju tempat yang lain dalam keadaan aman di sini. Ini bukti kejayaan Islam di muka bumi ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, setiap dakwah itu pasti akan ada ujian dan musibahnya. Ini setiap dakwah pasti akan ada ujian dan musibah yang menimpa atas kita di sini. Maka kita jangan berharap kita berdakwah kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, tetangga kita dan masyarakat kalau tidak ada ujiannya. Pasti akan ada ujiannya. Begitu pula ujian yang menimpa atas Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Ujiannya sangat banyak sekali. Umat Islam difitnah pada saat kondisi saat ini. Banyak sekali orang-orang munafik yang memfitnah kita, kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin dengan fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan yang keji yang menimpa atas diri kita. Ini kita masih mending kita. Tidak ada yang kita sampai terbunuh. Ya, paling kita hanya dipenjarakan ataupun yang lainnya. Ya, berbeda dengan umat-umat terdahulu, para sahabat dan yang lainnya. Sampai kehilangan nyawa dan sebagainya karena apa? Mempertahankan tauhid agama mereka, agama Islam. Taib. Maka Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada para sahabatnya seluruhnya. Beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian, fal mu'min fi man kana qablakum, dan orang-orang yang beriman sebelum kalian, kata Rasul, wa antum ahaqqu bisabri minhu, dan engkau adalah orang-orang yang lebih berhak bersabar daripada umat-umat terdahulu.
Jadi kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib bersabar dari gangguan orang-orang munafik, apalagi gangguan orang-orang kafir yang ingin memecah belah umat Islam, menjatuhkan Islam dan merendahkan Islam di mata dunia ini. Ya, karena sejatinya orang-orang yang berdakwah ini pasti akan ada gangguannya, pasti, nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin orang yang dia berdakwah menyeru agama Allah ini tidak ada gangguannya, tidak akan mungkin. Ini dipastikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa kana ya'malu hadza wa yasbir wa antum ya ummata Muhammad, dan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatas sabr, adalah umat yang di atas kesabaran, lebih berhak kita ini. Umat Islam adalah umat yang lebih berhak di atas kesabaran. Wa ummata al-ihsan, dan umat yang paling baik di muka bumi ini. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang perkara yang Allah janjikan atas kita. Wal aqibatu lil muttaqin, kata para ulama, dan balasan yang baik, balasan yang agung adalah untuk orang-orang yang bertakwa di sini. Janji Allah yaitu surga yang menanti bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman dengan kesabaran yang dihadapi olehnya, berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, berdakwah di tengah-tengah keluarganya. Bukankah Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiikum. Allahu taala a'la wa alam. Terima kasih Ustadz untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Surya. Monggo persilakan Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan. Belum ada yang mau bertanya? Mungkin Ustaz sedikit bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan maksudnya ada doa ketika kita tertimpa musibah Ustaz ya. Doa ketika kita tertimpa musibah. Nah sebaiknya itu kita baca itu di saat kita benar-benar tertimpa musibah atau kita belum tertimpa musibah pun kita berdoa itu sebaiknya. Mungkin itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Tadi dijelaskan ada satu doa yang disunnahkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu ketika kita tertimpa musibah yang membuat diri kita itu sudah tidak tahan lagi, sudah enggak kuat lagi kita menahan rasa sakit ini, maka kita jangan mengharapkan kematian, tapi kita berdoa ketika dalam keadaan kondisi seperti itu. Sudah enggak tahan, kita enggak kuat. Doanya apa tadi? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairon li. Wahai Rabb, hidupkanlah aku jika itu hidup lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairon li, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi diriku. Itu didoakan, kita berdoa ketika apa? Dalam kondisi kita sudah tidak tertahankan lagi, sudah enggak kuat lagi kita kondisinya. Ya. Maka kita diharuskan untuk berdoa seperti ini, dan ini dianjurkan oleh syariat Islam yang mulia. Taib, Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Itu salah satu penggugur dosa ya Ustaz ya. Yeah. Nah, kalau misalkan ada bukan muslim ya yang sakit, bahkan dia sabar juga, bahkan dia juga bisa menemukan obat dari penyakitnya. Ada beberapa banyak contoh non muslim yang
bahkan menemukan obat atas penyakit yang dideritanya karena dia sabar dan dia terus berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, kira-kira menurut apakah dia itu juga digugurkan dosa-dosanya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Taib, Masya Allah ya. Jadi bagaimana jika seorang non-muslim di sini ya, orang non-muslim yang dia tertimpa musibah setiap umurnya, ada nggak di sini? Ada. Jadi orang non-muslim di sini dia tertimpa musibah, penyakit bertahun-tahun. Jadi dia bersabar atas penyakitnya. Kemudian sampai dia menemukan obat misalkan, dan dia sembuh dengan obat tersebut. Ya, pertanyaan bagi kita, apakah orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosanya atau tidak? Maka jawabannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasannya di antara syarat Allah mengampuni dosa hamba ketika Allah timpakan dia musibah, baik itu penyakit ataupun kehilangan harta ataupun yang lainnya, syaratnya dua syaratnya. Yang pertama, sabiron, dia bersabar. Ini syarat yang pertama. Dimiliki nggak oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim? Mereka memiliki bersabar, pasti. Syarat yang kedua ini mereka tidak memiliki, yaitu muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, Allah timpakan dia penyakit, dia bersabar, tapi dia tidak di atas ridho dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan siapa? Balasan ganjaran dari siapa? Dari Tuhannya mereka pasti, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak diampuni dosa-dosanya. Percuma mereka. Haba'an mansura, sama saja mereka. Tidak ada faidah bagi mereka, kecuali mereka muslim di sini. Kecuali mereka muslim, seperti itu. Jadi tidak ada manfaat bagi mereka, walaupun mereka menemukan obatnya, kemudian mereka sehat kembali, ataupun mereka mati karena sebab penyakit tersebut, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Taib, Allahu ta'ala a'la wa alam, barakallahu fikum. Ada lagi, silakan. Persilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Jika sudah tidak ada, mungkin Ustadz bisa sedikit closing statement Ustadz dari kajian yang dibahas hari ini, pesan untuk jamaah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan bisa mempermantap lagi. Taib, barakallahu fikum. Ya, jadi kita simpulkan ya pada pertemuan pagi hari ini adalah ya, bagaimana seorang muslim di sini diwajibkan untuk bersabar ya, dari segala macam bentuk musibah, baik itu penyakit, baik itu kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka wajib kita untuk bersabar. Dan kita yakin bahwasannya seluruh musibah yang menimpa atas diri kita itu kecuali atas izin dari Allah, semuanya. Kita harus yakin di sini. Dan kemudian kita diharuskan, diwajibkan untuk apa? Mengharapkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala, agar pahala sabar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Faedah yang kedua dari kajian kita hari ini, orang yang baik di sini. Orang yang baik di sini kata Rasul adalah orang yang dia tertimpa musibah setiap hidupnya di sini, setiap waktunya. Ini orang yang baik bagi orang yang muslim. Bagi orang muslim yang baik menurut Allah dan Rasul adalah orang yang banyak ujiannya di dunia. Ini janji Allah dan Rasulnya. Ini faedah yang kedua kita ambil. Maka kita jangan sedih, jangan kita menyesal, jangan kita marah terhadap takdir Allah karena musibah yang menimpa atas diri kita. Dan faedah yang terakhir yang dijelaskan bahwasannya
jangan sekali-sekali kita minta mati walaupun kondisi kita dalam keadaan sudah sangat-sangat kritis. Jangan kita minta mati. Maka mintalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dijelaskan oleh Rasul yang mulia, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagi diriku dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagi diriku. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majlis subhanakum wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.